Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Surah Yasin ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'aha al-mursalun. Wadrib, dan berilah perumpamaan, ashabal qaryah, para penduduk desa Antakiyah. Al-qaryah qaryatu Antakiyah. Ketika ja'a datang kepada qaryah siapa? Al-mursalun, para utusan. Nah, ini ayat ini, wadrib lahum mathalan, ini menjadi jelas bahwa ini yang dihitab Rasulullah, ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, udhkur lahum ya Muhammadu, ya habibi Muhammad, umathil halahum biqissati ashabil qaryah. Ini jadi dalil bahwa sangat baik kalau kita sedang memberi pelajaran, nasihat, itu memberikan cerita, kisah. Apalagi kalau yang kita hadapi itu anak-anak kecil. Terkadang kita membahas ilmu anak-anak kecil tuh yang kira-kira 13 tahun ke bawah lah, sebelum balik. Itu kadang kita memberi pelajaran 1 jam, yang teringat dibawa pulang ke rumah mereka ya cerita itu. Jadi sangat baik sekali kalau pemberian riwayat, hikayat, kisah itu selalu kita selipkan saat kita menghadapi anak-anak yang belum akil balik. Juga terkadang orang dewasa pun yang nyantol di pikiran mereka saat hadir pengajian itu cerita itu. Jadi sadaqallahul azim, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Sekelas Nabi Muhammad SAW yang akalnya sudah nggak bisa diukur lah, itu saja masih diberi ajaran oleh Allah Ta'ala untuk tetap memberikan riwayat. Dan memang isi Quran itu salah satunya ya cerita kan. Amr, nahi, wa'ad, wa'id, khabar, istighbar. Salah satunya ya cerita-cerita itu. Saya sendiri, saya juga yakin Anda pasti ya sama. Terkadang saat kita menghadapi satu masalah, solusi masalah itu yang kita ingat ya lewat cerita teman kita dulu kejadian seperti ini, solusinya ini. Cerita para ulama saat menghadapi ini, solusinya ini. Kemudian lebih-lebih lagi ya, cerita Rasulullah SAW wa ashabuh ahlu baitin Nabi, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW saat beliau itu menghadapi masalah, solusinya ini. Nah, jadi sangat baik sekali kita hafal, meskipun jelas bukan lafadznya, hafal murad, makna dari riwayat-riwayat orang-orang saleh yang sebelum kita. Sebab saya dengar ada beberapa ajaran yang mengatakan tidak perlu itu kita memperdengarkan cerita-cerita kepada orang awam. Tidak ada gunanya, malah membahayakan. Saya jawab, naam. Kalau riwayat yang kita sampaikan berbahaya, yang tidak bisa dicerna oleh uqulul awam, itu saya sependapat, naam, sahih, itu bahaya sekali itu. Dan di medsos rame kan itu.
cerita wali fulan begini, akhirnya akalnya orang awam tidak bisa mengunyah, jadi dicaci maki itu si wali itu. Dan yang menjadi sebab si wali ini dicaci maki ya kamu yang bawa cerita itu. Itu betul kalau itu. Barangkali Anda belum memahami maksud saya. Saya beri satu contoh gini. Ada kalamnya Al-Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu, kalau saya tidak salah itu di Tadhkirun Nas. Beliau menerangkan bahwa kurang lebih nih ya, wa ma'na. Sampaikan kepada orang-orang itu cerita-cerita wali yang menyebabkan semangat mereka bangkit untuk berubah. Ana arwi bil ma'na la bil lafadz ini, saya riwayatkan maknanya ini. Jangan dibawakan cerita-cerita yang aneh-aneh tapi nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya untuk perubahan si pendengar. Contoh, cerita wali-wali terbang. Itu zaman dulu kan memang ada kan. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, zaman Al-Aqtabul Arba'ah dan lain-lain. Itu terjadi, saya juga beriman dengan cerita itu. Tapi saat itu disampaikan ke awamul muslimin, pikiran mereka itu larinya ke Superman nanti itu. Ke toko-toko komik. Sangat tidak pas memang disampaikan untuk zaman ini. Meskipun saya juga tidak menentang cerita itu dibacakan untuk kelompok toriko tertentu atau kelompok manakib, itu mungkin mereka sudah bisa mencerna ya. Tapi kalau untuk masyarakat awam yang benar-benar awam, yang tidak mengerti torikoh, nanti munculnya cuma senyum sinis. Nah, kalau untuk ahli manakib ya memang di manakib Syekh Abdul Qadir Jailani kan memang ada cerita itu. Dan orang-orang toriko Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah dan lain-lain yang betul-betul ahlu toriko yang bisa membaca riwayat manakib mursyid-mursyid mereka sendiri, ya nggak apa-apa buat mereka. Saya yakin mereka pasti sudah diberi pemahaman oleh guru-gurunya tentang hal itu. Pemahaman bahwa karomat terbang dan lain-lain itu tidak boleh diminta sebab bisa membahayakan ikhlas dan sebagainya lah. Karomah yang seperti apa yang bisa diceritakan kepada masyarakat supaya mereka bisa meniru. Contoh, kan fulan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laila kullah birrak'ah wahidah. Ada satu sahabat Nabi yang mengulang-ulang di satu rakaat itu tengah malam, yang jelas kalau satu rakaat maksudnya salat witir. Lalu dua ya qiyamul lail. Beliau mengulang-ulang Al-Quran, ada yang satu ayat diulang-ulang sampai subuh, ada yang menghatamkan Al-Quran di dalam satu sholat. Itu kan masuk keramat kan, aneh apalagi untuk orang zaman kita. Dan itu tiap malam loh, tiap malam itu. Nah, ini boleh diceritakan, membangkitkan semangat untuk ibadah. Kemudian zaman tabi'in ada yang seperti itu, tabi'ut tabi'in ada yang seperti itu. Kemudian siapa lagi? Kalau saya nggak salah Imam Nawawi apa Imam siapa? Imam Nawawi kalau nggak salah. Ada kata-kata begini di antara karamahnya Imam Nawawi itu, andai diurai umur beliau, umur Imam Nawawi kan nggak terlalu panjang itu ya, sekian. 40 kalau nggak salah, 40 nanti saya cek lagi pasnya itu. Yang jelas beliau tidak termasuk ulama mu'ammarin. Masuk tokoh-tokoh kelas dunia yang umurnya tidak panjang. Kurang lebih 40 berapa gitu. Insyaallah kalau saya nggak salah ingat 45 tahun ya. Itu 45 tahun. Coba dihitung itu berapa hari itu. Itu nanti muncul setiap hari ada satu lembar karangannya Imam Nawawi itu. Ya ini mah karomah sudah, ya nggak mungkin lah bayi ngarang. Jelas karomah ini kan.
Sampai segitunya. Allah. Karomah ini baik diceritakan ke para santri untuk membangkitkan semangat di dalam mempelajari ilmu. Atau fulan hafal Quran 5 tahun, fulan 7 tahun. Itu kan khariqul ada semua, aneh kan. Tapi baik membangkitkan semangat santri untuk menghafal Al-Quran. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.